Nah, cara masuk pertama kali itu alamannya siakat ya, titik WINIB, titik AC, titik ID, kemudian masukkan nomor NIP yang dikasihkan oleh admin. Passwordnya biasanya pertama-sama ya, masuk dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah merubah sandi, biar aman. Ini sandi yang lama, sandi yang baru seketika aja yang gampang diingat ya. Misalnya saya ganti Fadilah misalnya. Satu. Kemudian ini Fadilah satu juga. Ini nama kampus kosongan aja, ini terbaca dari sistem, ini nama orang lain gitu ya, simpan. Nah, sehingga nanti dia akan berubah password yang pertama itu. Nah, berikutnya nanti gunakan email yang kedua. Password yang kedua. Langkah pertama, kita masuk ke SIM Academy dulu, kemudian selaku dosen ya. Nah, di sini kita disodori dengan panduan, ya, silakan diabaikan saja juga boleh. Lanjut ya, kemudian selesai. Nah, di sini kita juga bisa mengisi, cuman kan di sini tidak ada yang aktif ya. Nah, kita bisa merapel pertemuan 1 sampai ke 9 itu cukup di sini saja di perkuliahan kelas kuliah. Kemudian di sini kita disodorkan dengan mata kuliah yang sudah diampu ya. Kemudian kita lihat di sini jadwal perkuliahannya. Bisa juga nanti di versi kelasnya. Nah, jadwal kuliah dulu mungkin. Nah, kita lihat ini masih terjadwal. Kalau terjadwal itu belum boleh diisi, belum bisa diisi. Kita ubah dulu mulai kuliah gitu ya. Nah, tuntaskan sampai ke pertemuan ke-9 ya, biar gampang kita isi gitu. Ya, bisa juga nanti kita cek itu betul jadwalnya, harinya dan waktunya. Kalau misalnya silakan nanti lapor ke bagian akademi gitu ya, biar dirotasikan lagi gitu. Nah, di sini ya tuntaskan semuanya. Nah, jadi kita tinggal ngisi saja lagi. Karena ini pertemuannya sudah berlangsung ya. Nah, berikutnya di sini kalau kita lihat mulai di posisi kelas itu sudah bisa kita lihat itu. Artinya pertemuan ke-9 udah bisa kita siap isi. Pertama mungkin kita isi absensi dulu. Ini hadir 100% gitu ya. Kemudian ini hadir 1% juga orang kali ya. Ini juga hadir 1% gitu. Nah, kan artinya dalam 1 detik tuntas 1 pertemuan. Nah, tinggal nanti kita robah-robah saja. Mana yang tidak hadir gitu ya. Ini apa misalnya. Atau yang lain-lain juga apa, misalnya ada yang lain, misalnya izin segala macam gitu ya. Silahkan nanti diupdate gitu. Untuk menuntaskan versi kelas ini, kita mengisi rencana dan isi materi. Adanya di sini. Jadwal perkuliahan. Kemudian nanti kita kalau klik di kolom aksi ini, detail. Silakan dituntaskan, diedit ya, diedit. Isikan rencana dan lokasi materi. Misalnya ini kita isi di pertemuan pertama. Perkenalan dan kontraknya. Nah, misalnya seperti itu. Maka nanti boleh juga sih nggak perlu diisi gitu ya, ininya boleh juga. Nah, itu aja. Kemudian udah simpan. Nah, artinya kalau kita lihat kembali lagi ke versi kelas, nah, berarti pertemuan pertama itu sudah tuntas. Kehadiran 100% yang hadir ya, ruang-ruang itu udah jelas itu. Kemudian nanti kita lanjut lagi ke pertemuan kedua misalnya, kita kembali, kita edit lagi. Nah, silakan diedit lagi. Nah, ini pertemuan kedua misalnya. Silakan nanti diisi bla 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 gitu ya, bla 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 gitu. Silakan simpan ya. Nah, artinya kalau kita balik ke versi kelas sudah tuntas itu pertemuan kedua. Nah, artinya tinggal kita menuntaskan lagi untuk pertemuan ketiga dan seterusnya. Hanya itu saja. Kalau seperti ini dia sudah
tuntas gitu. Kita kembali ke daftar. Nah, di sini begitu juga dengan mata kuliah berikutnya, kita ubah dulu semua jadwal kuliah gitu ya, sampai nanti ke pertemuan yang terakhir, misalnya pertemuan ke 9 misalnya. Artinya kalau sudah termulai itu sudah tuntas gitu. Kita kembali gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada mata kuliah yang sudah statusnya itu di diakhiri. Nah, ini caranya gimana cara mengakhirinya? Cukup di sini saja juga boleh. Gitu ke perkuliahan, di detailin lagi. Ini kita edit aja satu edit lagi. Ini bisa kita akhiri dengan selesai. Kita simpan kembali. Yes. Nah, sehingga kembali statusnya itu sudah selesai. Itu juga ini. Kalau sekiranya ini sudah tuntas gitu ya. Ini silakan nanti di selesai. Hanya saja kalau misalnya ini udah selesai, otomatis ini nggak bisa diedit lagi. Yang bisa diedit adalah pertemuannya bisa diedit ya, pertemuannya masih kita edit ya. Masih bisa diedit. Kemudian juga presentasinya juga bisa kita edit. Di sini juga bisa edit. Nah, ya. Tapi hati-hati dalam menuntaskan ya. Kalau statusnya itu jadwal kuliahnya sudah selesai, artinya kita tidak bisa merubah jadwalnya lagi. Waktunya yang mundurkan, misalnya kita memajukan atau mundurkan gitu. Hanya itu saja. Nah, kemudian kita kembali ke modul. Di sini kalau masih bingung, silakan nanti masuk ke support. Nanti silakan tanya ke sini, dia online 24 jam. Silakan nanti isikan tiket di sini, ajukan pertanyaannya. Misalnya saya bertanya terkait dengan niden saya, misalnya. Niden saya tolong cek dong pengajuannya. Jadi masalahnya apa? Berarti pengajuan DDT. Masalahnya niden atas nama saya, tolong dicek statusnya. Nah, sehingga nanti otomatis nanti bisa dilacak oleh sistem, oleh petugas nanti. Nah, kita kembali ke daftar sehingga nanti tiketnya atau barangkali pertanyaannya nanti akan bisa dibantu oleh petugas nanti. Dan ini kalau sekiranya ini permohonan atau pertanyaan dosen dan mahasiswa ada di sini semua, ini satu hari saja mungkin sudah sampai 100-an ini. Dan itu akan memperkaya nanti data-data kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.